balik lagi di channel @jadi_pinter. Nah, hari ini kita mau bahas English, topiknya adalah tag question. Tapi sebelum itu, coba nih kalian lihat gambar yang udah aku sajiin di sini. Ini ada telur telur mata sapi, sama sosis. Nah, ini berarti kalian jangan lupa sarapan ya, atau jangan lupa makan aja. Oke guys, nah coba nih kalau kita misalnya sering ngobrol sama teman kita, atau sama guru kita, atau sama teman-teman kita lah ya, atau sama keluarga, pasti kita sering mengkonfirmasi atau meminta persetujuan dari apa yang dibahas. Nah, contohnya, misalnya ada teman yang lupa hari di sekolah, pasti dia akan nanya seperti ini, ini hari Senin kan? Atau ini jam 8 kan? Nah, gitu ya. Jadi katakan pada kalimat tersebut itu kalau dalam bahasa Inggris disebut tag question. Nah, katakan dalam kalimat-kalimat yang tadi sudah saya ucapkan, itu tujuannya untuk satu untuk mengkonfirmasi, dua untuk meminta persetujuan bahwa apa yang diucapkan itu benar. Nah, dalam bahasa Inggris itu disebutnya tag question. Yuk kita mulai dulu. Nah, untuk tag question kita mulai dengan definition dulu. Jadi, apa sih definisi dari tag question? Kita ke definition ya. Yep, tag question is short question at the end of the sentence. Jadi, tag question itu adalah pertanyaan yang pendek yang ada di akhir kalimat. Nah, fungsinya untuk apa sih? Oke, kita ke function. The function of tag question is for asking agreement or confirmation. Jadi, untuk agreement, persetujuan, dan konfirmasi apa yang telah dibicarakan. Gitu. Next one. Nah, contohnya seperti apa dalam bahasa Inggris? Contohnya adalah seperti ini. Ups, nah kalau kita lihat seseorang yang sangat luar biasa ya, stunning, jadi nanti kita bilangnya gini, he is stunning, isn't he? Nah, dalam kalimat ini setelah koma ada pertanyaan lagi, isn't he? Nah, he is stunning, isn't he? Nah, ini kata tanya isn't he ini, nah berfungsi sebagai confirmations atau persetujuan dari apa yang dilihat atau yang dibicarakan gitu. Nah, ini contohnya kalimat text question. Oke. Next, untuk membuat text question, nah kita harus menggunakan auxiliary atau kata kerja bantu. Nah, nih coba di sini diingetin lagi atau auxiliary yang sudah kita pelajari di yang lalu-lalu. Jadi di sini ada primary auxiliary sama modals. Nah, untuk yang primary auxiliary biasanya ada di kalimat nih, is and are atau was dan were. Kalau is and are adalah auxiliary yang digunakan dalam present. Kalau was sama were juga digunakan dalam past tense. Nah, kemudian auxiliary yang berikutnya adalah do verb, yaitu auxiliary yang ada di kalimat. Contohnya, do dan does untuk kalimat present tense dan did untuk kalimat past tense. Yang ketiga kita punya have verb, yaitu ada 3, has, have, and had. Nah, oke. Ya, tentu saja yang ketiga ini untuk kalimatnya present perfect. Kemudian untuk modal kita ada can and could, may and might, shall and should, will and would, and must. Nah, di sini juga ada namanya semi modals, yaitu need, dare, used to, sama ought to. Tapi untuk semi modals biasanya tidak digunakan dalam text question. Oke, sudah, kita ke formula. Jadi gimana cara buat text question? Nah, di formula ini kita bagi menjadi 3. Ada statement, imperatif, sama invitation. Nah, kita mulai dengan yang statement atau kalimat pernyataan. Rumusnya gampang, kalau statementnya positif berarti tag questionnya negatif. Kalau statementnya negatif berarti tag questionnya itu positif. Nah, contohnya seperti ini. Positive statement, negatif tag question. Jadi rumusnya adalah auxiliary plus not plus pronoun. Jadi contohnya, the building is big, isn't it? Nah, kemudian they go to school, don't they? Atau she passed the test, didn't she? Oke. Kalau kalimatnya negatif, berarti tag questionnya itu positif. Rumusnya adalah auxiliary plus pronoun. Jadi, you don't like me, do you? She isn't here, is she? You didn't do the task, did you? Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat yang negatif, tag questionnya positif. Kalau yang di atas tadi positive statement, berarti tag questionnya adalah negatif. Gitu ya. Next, kita ke yang kedua, yaitu imperatif. Nah, di sini imperatif ini adalah kalimat perintah.
Nah, kalau kalimat imperatif itu tag questionnya pasti akan menjadi will you. Nah, will you ini for your information sama dengan please. Jadi contohnya kalau kalimat imperatif kan biasanya diawali dengan kata kerja. Contohnya seperti close the door will you, atau don't be lazy will you, terus eat healthy food will you. It's the same as please, sama dengan please, cuman dalam tag question itu dituliskan dengan kata will you. Next, setelah kalimat imperatif kita ada lagi namanya invitation atau ajakan. Kalau invitation, nanti tag questionnya akan menjadi shall we. Karena invitation biasanya itu diawali dengan kata let's, yaitu dari kata let us disingkat jadi let's. Jadi seperti let's go home shall we, let's eat together shall we, atau let's play the game shall we. Gitu. Nah, jadi itu ada 3 formula dari tag question. Yang pertama statement, kalau positif tagnya negatif, kalau statementnya negatif tag questionnya jadi positif. Kemudian yang imperatif selalu menggunakan kata will you, yang invitation tadi pakai shall we. Oke. Next kita ke exception. Jadi ada pengecualian dalam tag question guys. Nah, dalam tag question juga ada namanya exception, yaitu pengecualian. Kita lihat dulu ya. Yang pertama itu kita punya kata aren't I. Jadi digunakan kalau kalimatnya menggunakan kata I am di depan. Jadi I am right, aren't I? Jadi kalimat yang menggunakan kata I am, nanti tag questionnya adalah aren't I. Next, kalimat yang menggunakan kata there. Nah, kata there nanti pronounnya juga berupa there. Contohnya, there is a big trouble, isn't there? Nah, ini ya. Jadi kalau depan pakai there, tag questionnya nanti setelah auxiliary plus not itu menggunakan kata there juga di belakang. Yang ketiga, nothing and everything replaced by it. Jadi kalau misalnya ada kata nothing and everything atau juga everything itu diganti pronounnya menggunakan it. Contohnya, everything is easy, isn't it? Gitu. Exception yang kedua, kalau misalnya kamu menemukan objek yang anyone, seperti anyone, anybody, everyone, everybody, someone, somebody, no one, nobody, none, neither, nanti pronounnya di tag question tuh diganti dengan kata they. Jadi contohnya, nobody arrived, did they? Atau neither of them would complain, would they? Somebody entered the room, didn't they? Nah, gitu ya. Jadi kalau ada kata nobody, neither, somebody itu diganti dengan kata they untuk pronounnya. Next, exception yang ketiga. Nah, ini nih, exception yang ketiga adalah negative words kayak no, never, hardly. Hardly ini artinya hampir tidak pernah ya. Nobody, little, dan lain-lainnya yang bermakna negatif, maka tag questionnya akan menjadi positif. Contohnya, he never comes, does he? Dia nggak pernah datang kan? Gitu. Kenapa nih nggak pakai not? Hanya does saja, karena never-nya itu sudah bermakna negatif. Yang contoh yang kedua adalah, there is no reason for living now, is there? Nah, there is no reason for living now, is there? Nah, coba. Di sini is-nya nggak pakai not karena sudah ada kata no di depannya yang bermakna negatif. Oke, jadi itu exemption untuk tag question. Oke, everyone, I think it's enough for today. Penjelasannya sudah selesai. Thank you and don't forget to cheer up, will you? Okay, everyone, have a nice day.